Laqad qala Allah jalla jalaluhu wa ta'ala tabaraka wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita hormati dan kita cintai ketua daripada Masjid Jami Al-Falah beserta staf daripada pengurusnya. Wabil khusus kami sampaikan salam takziah kami kepada keluarga besar daripada almarhumah yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan tausiah bersangkutan dengan kematian. Ala kulli hal, yang namanya hari kematian sudah menjadi catatan ilahiyah. Kita sama mengetahui di dalam kitab suci Al-Quran Allah telah mengatakan, "Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alamil ghaib fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun." Katakanlah, hari kematian yang ditakutkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum. Kematian itu yang akan menghadapi kita, bukan kita yang akan menghadapi kematian dari Tuhan. Tidak salah kalau Nabi kita menyebutkan di dalam hadisnya, hari kematian bagaikan pintu, dan mau tidak mau kita harus memasuki pintu tersebut. Sekarang kita baru saja melaksanakan sholat jenazah daripada almarhumah. Ingat, akan datang satu waktu nanti orang berdiri sebagaimana kita berdiri menyolatkan tanda kematian kita, ya Allah. Sekarang kita melihat bendera kuning, tanda kematian daripada almarhumah. Ingat, akan datang satu waktu nanti orang melihat bendera kuning, tanda kematian kita, ya Allah. Mau atau tidak mau, cepat atau lambat, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kemudian salah seorang ulama Imam Abil Fatih Al-Musili, beliau telah mengatakan, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa aqfanu fil ghaibi tunsadu wa huwa la yadri faman asha alfan wa alfaini fala budda min yawmin tasilu ila al-qabri. Berapa banyak daripada orang-orang tua, berapa banyak daripada anak-anak muda, mereka habiskan umurnya dengan ketawa-tawa, mereka habiskan umurnya dengan huru-hara. Ingat, sedangkan dia tidak tahu orang sedang menanam kain katun itu untuk kain kafan dia di kemudian hari ayo depan. Wakam min kata, paman asya alfan wa alfaini, barang siapa yang usianya panjang sebagaimana para anbiya yang sebelum Nabi kita, usia mereka ada yang 1000 tahun, bahkan 2000 tahun, kalau kita minjauh kasiru ila qabri, akan datang satu masa nanti, akan datang satu hari nanti, dia akan dibawa ke lubang kubur untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbedaan kita sebagai umat Islam dengan agama yang lain. Yang pertama, kita umat Islam mengimani dengan Allah Subhanahu wa taala, mengimani dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita meyakini hari kematian itu hak yang akan datang kepada kita masing-masing. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka percaya dengan adanya hari kematian. Kenapa mereka percaya dengan adanya hari kematian? Dia beriman dengan adanya hari kematian, tapi dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena dia bisa menyaksikan kematian bisa menimpa siapa saja dan kapan saja itu waktunya. Oleh
dan beliau memiliki anak juga banyak. Kesabaran yang dimiliki oleh almarhumah itu sudah cukup. Berbeda dengan kesabaran yang dimiliki oleh wanita-wanita sekarang. Berbeda dengan kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang sekarang. Dengan waktu yang mereka sangat susah, tapi almarhumah sabar untuk membesarkan anaknya, sabar untuk mendidik anaknya, tidak baik dan tidak bukan apa yang diharapkan oleh almarhumah ini, agar kelak anak-anaknya nanti taat dengan ajaran Allah, taat dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, untuk bisa mengirimkan pahala kepada almarhumah yang pada saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini almarhumah itu sudah kita lalui. Makanya Pak, kenapa orang setiap dilahirkan itu selalu menangis? Tidak ada yang tahu. Itu orang. Dan orang yang di sekitar kita itu tertawa. Kita nangis tapi di sekitar kita tertawa. Yang pertama, kita menangis waktu dilahirkan dari rahim orang tua kita, karena kita hidup di alam yang tidak ada penuntutan, yaitu alam rahim. Lalu kita dilahirkan di dunia di alam yang penuh dengan penuntutan. Itu orang. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia, cukup menangis di dunia ini dengan tangisan yang benar hanya satu kali. Kapan? Di waktu kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu cukup tangisan di dunia. Tidak perlu lagi ada tangisan lagi. Dan nanti kita balik kalau kita ingin meninggal. Bagaimana kita balik? Orang yang di sekitar kita menangis, tapi kita tersenyum untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tersenyum untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Tapi bagaimana bisa kita tersenyum untuk berjumpa dengan Allah? Bagaimana bisa kita tersenyum untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad? Kalau tingkah laku kita, amal kita jauh daripada tuntunan Allah, jauh daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, alam dunia. Almarhumah tinggal 2 alam lagi. Kalau kita masih 3 alam, maksudnya alam. Almarhumah alam dunia sudah dilewati, sebagaimana dikatakan dunia darul mamar. Dunia ini hanya jalan untuk menuju dari satu pulau ke pulau yang lain. Almarhumah sudah lewati kehidupan dunia dan usianya panjang 90 tahun. Susah kita menemukan orang sekarang usianya panjang seperti ini. Karena di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang dia pulang ke rahmat Allah usianya 80 tahun, dia bisa memberikan syafaat untuk dirinya sendiri, bisa memberikan pertolongan. Dan barang siapa yang usianya meninggal lebih daripada 90 tahun, dia bisa memberikan syafaat untuk anak cucu keluarganya di hari kiamat nanti. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu alam kubur. Kita bakal termasuk di kuburan ini. Sekarang kita lihat turun batang di rumah kita. Semewah apapun itu turun batang, kalau kita ditanya mau kita dimasukkan di rumah, pasti jawaban kita satu sama, tidak mau. Kita masih memandang ini. Ini kendaraan yang akan menjadi saksi di dunia dan di akhirat nanti. Ini kendaraan yang menjadi penentu untuk kita. Apakah kendaraan yang akan kita naiki, yang sekarang dinaikkan oleh almarhumah ini, itu akan menjadi saksi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak atau tidak orang yang akan membawa kendaraan ini akhir depan. Alhamdulillah almarhumah cukup banyak yang melewatinya dan akan membawa kendaraan. Kita pertanyakan diri kita bagaimana. Dimasukkan alam yang ketiga ke lubang kubur. Tidak cukup sampai situ. Dibuat pintu lahat, dihadapkan ke kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah. Apa yang kita banggakan pada saat itu? Kita memiliki kekayaan, kita memiliki prestasi dan keahlian demi Allah. Pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu orang yang meninggalkan kita setelah menguburkan 7 langkah, di dalam riwayat 12 langkah, itu yang pertama kali ditanya oleh malaikat Tuhan dan Nakir, kaifa salatuna, bagaimana salat yang kalian lakukan? Itu yang pertama kali ditanya. Kita akan mengalami almarhumah pun akan kita bawa sekarang. Dan yang terakhir, yang keempat, alam barzah, alam akhirat. Jangan kita katakan orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup. Itu salah besar. Makanya saya kira Abdullah bin Abbas beliau menanya
meninggal, apa masih bisa aku berbakti dengan orang tuaku? Apa dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Abdullah bin Abbas, demi Allah, bakti anak kepada orang tua tidak cukup di masa hidupnya. Sekalipun orang tua sudah pulang ke